Home. Jadi kembali lagi di channel Yov Media bersama Farah Sultan Hasanah dan aku Nur Taufika Fitria. Jadi di video kali ini Kita bakal ngebahas 6 hal yang harus kalian persiapkan sebelum ujian di Aligarh Muslim University, India. Nah sebelum kita bahas, kita mau minta maaf dulu karena kita udah jarang upload video. Langsung aja yang pertama, mental. Jadi di India itu khususnya di Aligarh Muslim University, mungkin di luar negeri di universitas lainnya, kita juga harus mempersiapkan mental sebelum ujian. Karena kalau misalkan mental kita nggak siap, mental kita nggak kuat, kita cepet down, itu bakal mempengaruhi belajar kita nantinya ke depannya. Kayak contohnya misalkan kalau misalkan lagi di luar negeri, kita sering banget atau kita lagi ngerantau di kota mana, biasanya kalau misalkan kita ngedown terus kita juga nggak punya semangat, itu biasanya kita kena homesick gitu. Kita kangen sama orang tua, kita kangen sama rumah, keluarga. Akhirnya yang jadinya itu salah satu jadi pikiran, jadi beban yang menghambat kita belajar. Jadinya kayak gitu. Hal yang kedua yang harus kalian persiapkan sebelum kalian ujian di Aligarh Muslim University khususnya, itu adalah rangkuman dan materi jelas ya. Jadi biasanya tuh kita semua dapat silabus kan sesuai dengan semester masing-masing. Jadi selain dari kita mengumpulkan bahan-bahan sesuai dengan silabus atau juga bahan-bahan yang dipelajari di kelas, kita juga harus cari materi-materi lain di internet gitu. Jadi dari sumber-sumber lain, kita jangan sampai dapat sumber cuman dari catatan teman atau yang kita dapat di kelas aja. Jadi kita harus banyak cari referensi dari buku-buku lain di internet gitu. Dan ternyata kalau di India sendiri, kalau misalkan dari dosen kita, dia tuh nggak terima sama salah satu situs Wikipedia karena dia percaya bahwa Wikipedia itu kurang akurat. Jadi kalau kalian kuliah di Aligarh Muslim University khususnya, kalian itu nggak diperbolehkan untuk mengutip dari Wikipedia. Terus udah itu juga kalian selain dari cari sumber-sumber lain, kalian juga perlu nanya nih sama teman-teman atau orang yang lebih tahu. Misalnya kalian ada materi yang kalian nggak tahu nih, ini apa sih maksudnya gitu. Terus kalian nanya ke teman kalian, mungkin teman kalian jelasinnya belum jelas. Cari orang yang menurut kalian mana nih bisa mengajarkan ke kalian, terus bikin kalian paham gitu. Karena itu penting gitu. Jangan sampai kalian salah pemahaman tentang materi kalian. Nah langsung aja yang ketiga. Yang ketiga itu pulpen yang nyaman. Kenapa pulpen yang nyaman? Karena ternyata di Aligarh Muslim University dia sekarang udah menggunakan sistem esai. Jadi nggak ada pilihan ganda lagi. Jadi ujiannya itu benar-benar full esai. Dan bahkan kita disiapkan untuk kertas ujian itu sebanyak 22 lembar 22 halaman atau berarti 11 lembar. Dan itu emang banyak, jadinya tuh butuh pulpen yang nyaman. Karena kalau kita nggak pakai pulpen yang nyaman, kita bakal cepet capek dan bakal sakit kan kita. Akhirnya kita kayak nggak bisa banyak nulis gitu. Jadinya itu takutnya mempengaruhi poin yang bakal kita dapetin nantinya. Kalian juga harus bawa pulpen lebih ya kan pastinya. Iya benar banget. Karena takutnya nanti tiba-tiba pas lagi ngerjain bocor pulpennya, atau habis tiba-tiba kita nggak sadar. Jadi kalian harus benar-benar persiapin pulpen yang nyaman, pulpen yang banyak juga, cadangan. Iya benar. Dan emang harus banyak-banyak kalian tuh latihan sering-sering nulis esai kayak gitu-gitu untuk mempersiapkan kuliah di India. Biar nggak ada grammatical error gitu. Biar si exam controllernya tuh paham tulisan kalian. Terus kalian juga perlu nulis gede-gede. Iya. Itu penting banget. Jangan sampai tulisan kalian kecil-kecil, karena dengan kalian nulis gede itu nanti kuantitinya jadi lumayan banyak gitu. Karena orang India itu kan biasanya nulisnya sambung kan. Jadi mereka tuh kalau nulis sambung size-nya jadi besar. Ukuran hurufnya tuh besar jadinya. Dan mayoritas foreigner tuh biasanya nulisnya bukan tulisan sambung, tulisan biasa. Jadi kan kayak pisah-pisah gitu kan. Jadi kalian harus nulis yang besar, selain biar kelihatannya lebih banyak, itu juga bikin exam controller itu paham sama tulisan kita gitu. Jangan sampai kecil-kecil gitu. Ya takutnya itu juga mempengaruhi nilai. Iya. Dan biar kita juga nggak buang banyak kata-kata ataupun kayak jadi ya udah kita udah persiapin ini. Karena kan kebiasaan orang Indonesia kan ya udah kita nyiapinnya simpel, padat. Kalau orang India tuh banyak banget dan jadinya apa yang mereka tulis tuh banyak banget. Sedangkan kita ya udah kan biasanya kalau kita di SMA tuh misalkan siapa nama ayah kamu,
misalkan dijawabnya udah namanya saya Tono misalkan kayak gitu. Nah kalau di India itu nggak kayak gitu jawabannya, jadi harus ada cerita dulu sebelumnya baru ada jawabannya nanti di tengah ataupun di awal. Mereka tuh make dealing gitu sama jawaban mereka gitu. Terus sebagian dosen juga sebenarnya udah ini sih ya, udah ngingetin kita sebelum kita ujian jangan sampai kayak gitu, karena apa yang ditanya ya itu yang dijawab, nggak usah muter dulu. Misalnya yang ditanya ininya detailnya tapi kalian jelasin dari awalnya banget begini. Kalau emang kalian mau jelasin itu sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi langsung jawab sesuai poinnya ya enggak? Nah kayak gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan banget nih, sering-sering nulis pakai bahasa Inggris gitu, biar nanti kalian kalau mau kuliah ke India itu udah punya persiapan kayak gitu. Hal yang keempat yang kalian perlu persiapkan adalah chai. Kenapa chai dimasukkan ke dalam list hal yang perlu dipersiapkan? Karena chai itu kan mengandung kafein ya. Jadi buat kalian yang mungkin malamnya suka belajar juga gitu, chai itu ngebantu bantu kita biar tetap segar gitu, biar kita ya semangat belajarnya gitu. Terus chai kan ngandung susu kan, jadi itu bagus juga buat kesehatan kita. Jadi selain menjaga kesehatan ya bikin kita segar juga buat belajar saat ujian. Jadi sebenarnya kalau kita pribadi, kalau saran kita kalau mau ujian juga kita harus bisa mengatur waktu kita, mengatur schedule kita. Karena jangan sampai bergadang juga, karena kalau bergadang juga nggak baik buat kesehatan, bakal jatuhnya nanti kalau misalnya kita mau ujian malah ngantuk atau kayak gimana. Lebih baik kayak misalkan habis maghrib jam 7-an sampai jam 9, jam atau 10 itu udah berhenti belajarnya. Nanti kalau mau belajar lagi bisa lanjut jam 3 sekarang sholat tahajud atau gimana kan. Karena waktu fajar tuh bagus-bagusnya nih buat kita ngafal Bener pelajaran. banget. Jadi buat nge-review lagi tuh ya udah nanti waktu fajar gitu. Jadi kalau pas dari jam 7 sampai jam 10 kalian bisa mempersiapkan materi kalian, dan setelah nanti jam 3 malam, jam 3 kayak gitu sampai subuh kalian bisa review lagi. Dan itu enak banget sih buat belajar kalau menurut aku. Karena bergadang juga jangka panjang gitu, nanti akan mempengaruhi itu sistem liver kita gitu. Makanya kita jangan banyak-banyak begadang. Justru kalau kita begadang malah pusing gak sih? Jadi paginya tuh kita nggak seger gitu, kita jadi loyo gitu, nggak fresh gitu mukanya, ngantuk-ngantuk. Lanjut yang kelima ada restu orang tua. Nah kenapa restu orang tua gak dimasukin ke list yang pertama? Karena kalau menurut aku itu udah hal yang biasa. Jadi kalau menurut aku restu orang tua itu emang penting banget, karena ya udah doa yang paling ijabah itu ya dari doa orang tua gitu kan. Apalagi kalau kita lagi ngerantau itu benar-benar kita harus banyak-banyak sering-sering kita minta doa restu. Gak harus ujian restu orang tua itu, tapi setiap saat, setiap kita mau ngelakuin sesuatu, setiap hari bahkan kita jangan pernah lupa ngabarin orang tua. Pokoknya kita minta saran sama orang tua, karena itu tuh benar-benar kayak orang tua tuh support banget. Bener. Nah, karena kalau misalnya kita sering sharing sama orang tua kegiatan hari ini atau kita juga minta restu, mungkin orang tua ada beberapa orang tua yang mungkin masih kita motivasi pastinya buat kita lebih semangat, buat kita juga jadi kayak nggak down, nggak, mental kita juga jadi kuat gitu buat menghadapi ujiannya. Betul banget. Pokoknya itu penting lah ya, kalian harus minta restu sama orang tua kalian sebelum ujian. Yang keenam adalah ibadah dan juga doa. Kenapa ibadah dan doa dimasukkan ke dalam list ini? Karena ibadah itu kan penting ya bagi semua umat beragama. Karena ibadah itu adalah fondasi kita untuk kita berada di jalan yang benar gitu. Dengan ibadah dan doa mungkin kita juga dapat nantinya saat ujian dapat kelancaran. Iya benar banget. Pokoknya gimana hubungan kita sama Tuhan tuh kayak mempengaruhi juga gitu bener-bener kehidupan kita. Jadi ibadah dan doa tuh jangan sampai bolong, harus terus dilakukan gitu, karena itu juga kan salah satu kewajiban untuk kita semua. Bener, karena Tuhan sendiri pun gak bakal langsung mengijabah doa kita gitu. Pasti kan butuh waktu dan kita nggak tahu kapannya gitu. Mungkin dari 3 bulan sebelum ujian kalian udah berdoa dulu, mungkin itulah doa yang seharusnya yang baru diijabah gitu. Nggak mungkin kayak malam kita berdoa, Tuhan semoga ya besok nilainya bagus gitu, semoga nggak ada yang diulang mata kuliahnya di hari itu. Tuhan kita juga nggak mungkin langsung, mungkin aja, cuma kita nggak tahu
Kalau bisa ya dari jauh-jauh lah, emang atau setiap saat gitu. Atau Kalian setiap tuh saat berdoa gitu. Jangan ada yang maunya doa. Minta dipermudah sama Tuhan atas segala urusan kita gitu di Bener dunia, banget. ya nggak? Oke, jadi itu aja. Sharing kita hari ini, Ya. semoga bermanfaat dan semoga kalian juga jadi semangat buat kuliah di India. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Pokoknya buat kalian yang punya ide-ide lainnya, kalian bisa komen di bawah. Kira-kira kita bakal bikin video apa lagi habis ini. Jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya. Assalamualaikum.